berdaulat atas kami saat ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang bertata atas kami saat ini Tuhan. Di atas segala pujian kami, di atas segala penyembahan kami Tuhan. Sebab itu kami mau muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik dengan sang udara. Hai Tuhan Yesus baik. Kau luar biasa. Haleluya. Berikan senyum yang terindah. Oh tidak kelihatan. Karena kita semua pakai masker saat ini ya. Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan pernah takut. Amin. Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan pernah khawatir. Amin. Sebab Tuhan itu Allah penjamin kita. Sebab Tuhan itu Allah yang menolong kita. Amin. Sebab Tuhan itu penyelamat kita. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup.
Mari jemaat boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau terus hidup di dalam Engkau, sebab di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, dan di dalam Engkau kami tidak khawatir tentang apapun juga, sebab Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Nah, di dalam firman-Mu Tuhan, kami kuat, sebab itu semua adalah janji-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami terus dikuatkan dengan firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami.
tidak ada yang perlu kami khawatirkan ya Tuhan. Karena Engkau beserta kami. Dan pagi hari ini kami yakin dan percaya sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus, maka Dikau hadir di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengangkat hati kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Engkau menyertai kami. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkau pasti membela kami, Engkau pasti melindungi kami, Engkau pasti menopang kami, Engkau pasti memberkati kami, karena kami adalah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi ini kami boleh mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Kami bersyukur pagi hari ini, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan pagi ini, mari kita katakan sama-sama dengan semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Makasih untuk semua singer, musik. Makasih Mbak Nora. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Semangat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Doa kami Bapak Ibu tetap sehat walafiat, sekalipun banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi yakinlah sesuai dengan tema kita pada bulan ini, bebas dari kekhawatiran. Kita harus meyakini sekali lagi, apapun yang kita hadapi, kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan saat kita menjalannya dengan Tuhan, saudara-saudaraku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada perlu yang dicemaskan, karena Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti melindungi kita semua. Puji Tuhan. Walaupun kita masih mendengar ada yang terkena COVID sini sana masih ada dan lain sebagainya, tapi keyakinan kita, Tuhan menyertai kita. Jika kita melakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik, kita pasti menikmati perlindungan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Wonten kabingan injang menika. Haleluya. Kami lihat wajahnya ceria. Puji Tuhan. Sekalipun ada banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi tidak mematahkan semangat kita di dalam kita mengiring Tuhan. Justru semangat kita di dalam pengiringan Tuhan itulah yang berbalik menjadi kekuatan kita. Amin. Menjadi berkat dalam hidup kita. Sebab itu jangan kembo-kembo anggen kita tansah ibadah wonten ngarsanipun Gusti. Gusti tresno panjenengan, Gusti ugi tresno kula. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam tema kita bulan ini, yaitu bebas dari kekhawatiran. Mari kita akan baca sama-sama ayat masnya pada pagi hari ini. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Puji Tuhan. Monggo kita sami sumeneng sesarengan, kita waos sesarengan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baca dengan baik, renungkan dengan baik, sambut taruh di hati dengan baik, dan saudara akan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Monggo kita sami sumeneng, kita baca sama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Keluar lenggah, puji Tuhan. Haleluya. Bebas dari khawatir, ya, puji Tuhan. Ya. Merdeka dari rasa khawatir, puji Tuhan. Haleluya. Mungkin satu pertanyaan pada pagi hari ini, dapatkah kita hidup bebas dari khawatir? Dapatkah kita hidup tanpa kekhawatiran? Bisa enggak, Bapak Ibu? Ya. Jawab dari hati Bapak Ibu. Ya. Tergantung iman Bapak Ibu. Ya. Ya. Tapi saya yakin percaya kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan menghendaki untuk kita tidak khawatir, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah untuk menyuruh kita melakukan sesuatu kalau itu tidak dapat kita lakukan. Amin. Jadi kalau Tuhan berkata jangan khawatir, pasti kita dapat melakukannya. Ya. Mustahil Tuhan menyuruh kita sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Ya. Bapak Ibu sebagai bapak dunia aja bisa melihat kondisi anak-anak yang Bapak Ibu miliki. Enggak mungkin Bapak Ibu punya anak 2 tahun suruh mikul 2 kintal. Nah itu Bapak goblok. Ya. Tuhan penuh hikmat. Jadi tidak akan Tuhan itu meminta kita melakukan sesuatu kalau itu tidak dapat kita lakukan. Ya. Jadi hidup tanpa kekhawatiran pasti bisa kita alami dalam hidup kita. Walaupun itu perlu satu perjuangan yang maksimal. Minggu lalu kita telah mendengar Bapak Musi ya sampaikan firman Allah untuk bebas dari kekhawatiran. Salah satunya adalah melalui doa. Amin ya toh? Doa. Berdoa, bersyukur, memohon kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bebas dari kekhawatiran. Ada pepatah demikian, engkau tidak dapat menghalangi untuk burung terbang di atas kepalamu. Ya. Engkau tidak dapat menghalangi untuk burung terbang di atas kepalamu, tapi engkau dapat mencegah burung itu untuk bersarang di kepalamu. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya. Nah, burung mau terbangan di atas kita, ya kita nggak bisa ngalangi. Tapi kalau dia mau coba bersarang di kepala saudara, kita bisa mencegah supaya tidak dapat. Ya, di situ. Dunia penuh dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tanpa diundang sudah datang, saudaraku. Bahkan kadang kekhawatiran itu datang dalam hidup kita tanpa kita tahu sebabnya. Tahu datang kekhawatiran itu. Ada banyak hal yang membuat khawatir memang, tapi kadang ada kekhawatiran yang begitu datang mencekam di hati kita tanpa alasan apapun, saudaraku, mencekam. Ya. Tapi seperti pepatah ini, engkau tidak dapat menghalangi burung terbang di atas kepalamu, tapi engkau bisa mencegah untuk burung itu tidak bersarang di kepalamu. Artinya, kekhawatiran boleh hadir, tetapi jangan pernah kekhawatiran itu menjadi penghuni di dalam hati saudara, menguasai pemikiran saudara. Kekhawatiran boleh datang, kekhawatiran boleh hadir, kehadiran Tuhan membebaskan kita dari kekhawatiran kita. Sebab itu mari kita yakini, saudara-saudaraku, karena tentang bebas dari kekhawatiran ini sangat erat hubungannya dengan iman kita, ya, dengan iman kita. Nah, imane kandel, rasa khawatir itu jadi tipis. Amin. Bisa memahami ini?
Saya mengalami kok. Wah, nak imane kuat saudaraku. Kita tinggal ya walaupun rumah gendruwo saudaraku, enggak takut. Tapi kalau iman kita pas kecil, waduh, kekhawatirannya gede, takutnya jadi gede, saudaraku. Ya. Datang saat dulur-dulure, ya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, galuh itu dulure nglumpuk kabeh, ya. Tapi kalau pas iman kita sungguh-sungguh kuat di hadapan Tuhan, itu semua minggat, amin. Semua lari dari hati kita. Sebab itu kita harus mampu melawan. Kalau kemarin dengan doa, sekarang kita harus mampu melawan, mengusir kekhawatiran dengan iman kita, amin. Dengan iman kita. Iman gede, kekhawatiran jadi kecil. Iman kandel, kekhawatiran jadi tipis. Iman kuat, kekhawatiran jadi lemah. Iman sempurna, kita tidak akan lagi, saudaraku, dalam hidup bisa dijamah oleh rasa kekhawatiran. Sebab itu yang pertama, klik di Tuhan. Ya. Ya. Oh, ini tadi sudah ya. Jadi yang pertama, kita harus menguatkan iman kita harus membangun iman kita harus membangkitkan iman kita. Semakin hari kita harus semakin percaya kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, percaya akan kehadirannya, dan percaya akan janji-janjinya di dalam hidup kita. Sebab itu penting sekali, ayo terus baca firman Allah, amin. Baca firman Allah, itu yang memberi kekuatan kepada kita. Dikatakan di sini, yakin percaya bahwa Allah itu ada dan Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Ini penting sekali. Ya, iman, ya, tanpa Ibrahim mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita baca terus ya, 1, 3. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia adalah Sang Ada. Dia berkata kepada Musa, aku yang ada. Ya, aku ini ada. Dia ada dan tidak ada yang mengadakan Dia. Dia memang Sang Ada. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan manakala yang dijadikan yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu tidak ada lagi, Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang kekal, Allah yang langgeng, Allah yang abadi sampai selama-lamanya. Dunia boleh digulung, tapi Tuhan tidak pernah tidak ada. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, Allah itu ada. Kita harus meyakini tentang Allah itu ada. Rasul Paulus mempunyai satu keyakinan di dalam kesaksiannya, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak apa? Tidak malu, tidak kecewa, tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memeliharakan apa yang dipertaruhkan, dipercayakannya kepadaku sampai hari Tuhan. Bukan hanya percaya Allah itu ada, tetapi Allah itu maha kuasa, Allah itu El Shaddai. Dia berbicara kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Dan Dia sangat mengasihi umatnya. Dia sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi kita. Dia ingin supaya kita percaya kepadanya
dan yakin bahwa dia itu berkuasa. Rasul Paulus enggak malu. Aku menghadapi banyak masalah, aku menghadapi banyak problem. Hamba Tuhan yang paling banyak penderitaan itu Paulus, saudara. Wah, puasa, terpuasa, enggak makan, karam kapal, dilempari batu, jebloskan dalam penjara, berbagai macam kesulitan hadir dalam hidupnya. Banyak keadaan yang membuat dia khawatir, banyak keadaan yang membuat dia takut, banyak keadaan yang membuat dia gentar seharusnya. Apakah Paulus gentar? Saya yakin secara manusiawi ada kegentaran. Tapi kegentarannya dikalahkan dengan iman, saudaraku. Aku enggak malu, aku enggak khawatir, aku enggak gentar, aku enggak takut, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia itu maha kuasa. Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Kalau sudah punya keyakinan itu, gelenter, saudaraku. Gelenter. Ya, mbok menghadapi segala macam apa, gelenter. Randi Dit so nyanyi, ya daringane lo garek sithik bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya pernah sebagai hamba Tuhan punya pengalaman. Ini sering saya saksikan, saudaraku. Waktu saya diproses oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, belajar dari orang yang baru bertobat jadi hamba Tuhan. Wah, dihadapkan dengan proses hidup. Satu waktu saya melayani di Kartosuro sana. Istri anak satu waktu itu. Beras mung saumplung, saudara. Beras saumplung itu beras satu cangkir itu, saudara. Punya satu cangkir, besok mau dimasak. Hari ini karena berasnya ketoke rada reget. Lalu istri saya ternyata wong Filipina ya iso napeni, saudaraku. Dikene tampah, ditapeni ya. Ben resik ya. Bar ditapeni langsung ditaruh di atas meja sak tampai, saudaraku. Besok tinggal masak. Ya, jam 4:30 pagi istri saya sudah bangun duluan. Dia ketawa ngekek, saudaraku. Pak Reneo katanya. Ketawa, saudaraku. Tak pikir apa pagi-pagi ketawa. Ya, Reneo. Ya, tak pikir ada apa yang lucu. Lihat nih, berasnya, saudaraku. Mungkin dikira kucing itu pasir ya. Jadi gue nelek, saudaraku. Jadi beras tinggal sak cangkir itu mau dimasak itu, saudaraku. Diteleki kucing, telek ora telek akas, saudaraku. Nek telek akas kuwi enek makanan jane telek kucing enak, saudaraku. Ya, ning iki teleke blenyek, saudaraku. Piye, saudaraku? Dicuci, wah enggak bisa lagi, saudaraku. Seharian enggak makan. Yang penting anaknya ada susu, tapi orang tuanya enggak makan. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, waktu menghadapi seperti itu, kita tidak ngomel, malah ketawa. Haleluya. Wah, Tuhan, haleluya. Tuhan yang baik, karena menghadapi situasi seperti ini ada kekuatan, ada sukacita, enggak terpengaruh, saudaraku, bebas dari kekhawatiran karena tahu persis siapa yang memanggilku untuk melayaninya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga tidak yang perlu kami takutkan. Bahwa susah pun tidak perlu disusahkan, karena di balik kesusahan pasti ada berkat yang daripada Tuhan. Sebab mari Bapak Ibu pagi ini, ayo bangun iman, percaya tenan karo Gusti. Ya, memang kadang perlu iman itu dilakukan dengan satu perjuangan, saudaraku. Ya, karena manusia itu punya potensi yang luar biasa. Kemarin saya kasih ilustrasi ya. Saya punya teman, ya. Karena saya jalan itu kalau mau jalan ke sana begitu, itu harus lewat jembatan di sana itu jauh, saudaraku. Banyak yang bisa melompat, nah, melompat. Lah saya pikir teman saya ini dari saya lebih tinggi, saudara. Otomatis jangkai luweh ombo. Ayo melompat rene wae. Wah, enggak iso aku. Lah cotangku sak ngono dawane luweh do karo cotangku mosok ora iso ya. Ya dia lakukan, tapi tidak dengan apa?
dengan hati yang keyakinan, saudaraku, rodok ragu-ragu, saudaraku, melompat, wah sikile kerisi tok cemplung, saudaraku. Ya, ora iso aku. Lah jane iso, coba tonton aku, saudaraku, ora loncat, saudaraku, loncat sampai. Tapi satu peristiwa, saya bersama dengan dia, lewat situlah dia ayo melumpatmu, lewat kono, dia bilang begitu. Tapi baru dia lewat kono, mana asu, saudara, asu jebok nyander ngoyak, saudaraku. Wah, dia takut, langsung bleber, melompat, saudaraku. Melompat, bisa, saudaraku, bisa, saudaraku. Ternyata bisa. Loh kenapa kemarin nggak bisa? Setengah hati. Imane nggak tenanan, saudaraku. Ragu. Orang yang ragu, orang yang bimbang, seperti ombak laut yang diumbang-ambingkan oleh angin kesana kemari. Orang yang mendua hati jangan berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita dapat sesuatu dari Tuhan dengan keyakinan yang kokoh kepada Dia. Tuhan sangat senang, Tuhan bangga kalau saudara percaya nih tenanan kalau Gusti. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lah ini kemarin enggak iso, setengah-setengah. Loh saiki kok iso bareng kena masalah malah bleber liwat dilangkai, malah rada adoh di sana karena full berjuang tenanan maksimal. Ayo dikompo imane maksimal. Abraham imane diuji oleh Tuhan dengan 3 ujian, nunggu anake. Ya, tanah harus dijalani. Akhirnya anaknya kudu dibeleh, dipersembahkan. Itu ujian yang paling berat, yang terakhir. Tapi dia mampu melakukannya karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Bahwa dia percaya kalau sampai misalkan sampai anakku tidak ada, dia adalah Maha Kuasa, dia mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kalau Ishak ini tidak ada, Tuhan masih bisa memberikan Ishak yang lain untukku. Sebab itu Abraham punya keyakinan, dilakukan. Tapi Allah berkata, Ibrahim, malaikat Allah berkata, Ibrahim, jangan kau jatuhkan tangan, aku tahu bahanku percaya tenan, sebelum ujian, saudaraku, percaya tenan, saudara. Percaya tenan. Ya. Ya. Saya punya teman cerita ke pendeta. Om, saya ada orang yang senang saya 3 itu, Om, gimana? 3 gadis senang saya. Ya, nggak boleh 3-3 ya. Kamu harus ambil 1 saja. Wah lah, semua cantik, semua bilang setia, semua bilang cinta itu. Kamu harus tes. Ya. Nah, ini cewek, saudara. Pacarnya 3 cowok-cowok. Ya. Kamu harus tes mana yang paling setia kepadamu, yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, yang sungguh-sungguh cinta kepadamu. Ya. Ini, oh ya, ya, dites, saudara. Tiba-tiba nuntut, kapan memutuskan keputusan gue cinta? Sing satu ya, ya. Sing siji datang pakai Mercy, sing siji datang pakai hardtop, wah, sing siji datang menganggo sepeda motor butut Kirana tahun 2003, saudara. Telu-telune cinta, telu-telune pengen jadi suamine. Lalu dia kata, besok aku akan putuskan siapa yang aku pilih. Besok pagi-pagi, benar, besok petang-petang ya, sebelum malam petang harus datang sini semua, saya akan putuskan. Ya, datang. Yang pertama saya bawa Mercy. Bilang loh, bose ujian sih. Kau cinta dengan aku tenang? Cinta. Nek kau cinta karo aku, itu ada lorong panjang gitu. Ya, sana tembok putih. Ya. Mlayu bianter, terus jeblesno bathukmu nang tembok sana. Wah, jagat merasa godhong kelor. Nah aku kon jeblesnya bathuk, ya boleh ora entuk kowe ya ora apa-apa.
udah mundur saudaraku. Ya. Sing nomor loro ya. Sing nomor loro mundur juga. Ya. Sing nomor 3, lah ini cintanya tenang saudaraku, walaupun Kirana 2003 saudara. Aku ya kon jeblesne sirahku. Ya iya padha. Karo mulanya piye? Ning aku tresno tenan piye? Ya. Demi cintaku kepadamu aku lakukan. Wah, mlayu sak buantere itu. Wes. Jebule itu bukan tembok, saudara. Jebule kertas sing ditaruh tok, mburine kono kasur, saudaraku. Oh, saudaraku, ya ning kasur ya mak terpuk begitu. Nyekak di sana. Semua kabeh. Bareng kasur jebule. Kasur to. Ya aku gelem nek ngono katane sing loro. Ya. Wis telat. Ini yang paling cinta, paling percaya kepada Tuhan. Tidak akan menyuruh saudara melakukan yang membuat saudara binasa. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah menyuruh sesuatu yang saudara harus lakukan yang membuat saudara binasa. Enggak, saudaraku. Ya, walaupun mungkin saudara lihat satu hal yang buruk, satu hal yang menakutkan, satu hal yang wah kayak si Abraham, anaknya harus dibunuh. Wah, ini suatu ujian yang luar biasa. Tetapi kita melihat orang yang meyakini bahwa Allah itu maha baik. Tuhan tidak akan pernah berbuat jahat kepadaku. Walaupun ketok itu medeni, tidak perlu takut untuk melakukan. Waktu kita melakukan, bukan membuat kita binasa, tapi justru di balik sana ada berkat yang luar biasa. Tuhan hanya nuntut sampai di mana iman kita, sampai di mana keyakinan kita. Kesulitan-kesulitan itu Tuhan ingin melihat apakah saudara benar-benar percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel harus lewat padang belantara, tidak makan dan lain sebagainya 40 tahun. Tuhan yang berkata, aku ingin melihat hatimu sampai di mana engkau mempercayaiku. Jadi hari-hari ini kalau kita menghadapi banyak ujian, kesulitan, mungkin ada hal-hal yang lebih sulit daripada hari-hari yang lewat. Jangan mundur, percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan pasti ya memberikan kita pembelaan sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu mengkhawatirkan apapun, karena kita tahu ada Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Ada Tuhan yang maha kuasa. Saya hidup sendirian di satu rumah sendirian, ya sendirian. Satu waktu saya pergi, saudaraku, pergi. Lantas tetangga-tetangga saya biasanya ngobrol di depan saya. Lah waktu itu ada 2 orang yang ngobrol di depan saya. Pintu ya terkunci, tutup. Ya, tapi nggak tahu kalau saya nggak ada. Ya, di dalam ada main HP, saudaraku. Betul jam 7 Pak, jam 7 malam. Dia cerita ke saya. Ya, dia cerita saya ada suara apa itu? WA, ada suara ngunci pintu. 2 orang dua-dua dengar begitu. Ya. Dia enggak punya pikiran apa-apa. Opae ngopo iki? Mesti enggak keluar tertidur ini mungkin begitu. Jam 8 saya datang, saudaraku. Saya datang dari luar. Lah 2 orang ini lihat saya itu, oh domblong, lihat saya domblong, saudaraku. Ternyata domblong itu, loh, sing WA-an ning jero iku sapa? Sing dolanan pintu ning jero iku sapa? Karena penghuninya ternyata di luar, saudaraku. Wah, opa hati-hati loh, Pak. Di dalam hati-hati kalau opa sendirian. Nah, saudaraku kadang secara manusiawinya kita itu ditakut-takut seperti itu bisa kemakan, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu? Tetap tinggal dalam iman,
percaya aku tidak hidup sendiri, aku tidak sendirian dalam rumah itu, ada Tuhan yang melindungiku. Amin, puji Tuhan. Terus terakhir, klik. Yang kedua, yakin percaya akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, Dia melindungi dan lain sebagainya. Lalu kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita baca 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Matius pasal 28 bagian yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ada Tuhan yang menyertai kita. Klik ya. Terus ya. Daud tidak takut akan kematian, bahaya dan lain sebagainya. Tidak khawatir dengan sesuatu keadaan apapun, karena dia sangat yakin akan penyertaan Allah dalam hidupnya. Daud setelah diangkat jadi raja, diurapi, bukan langsung jadi raja. Dia masih menghadapi perjuangan yang berat, bahkan menghadapi maut, mau dibunuh, harus menghadapi Goliat, menghadapi musuh dan lain sebagainya, saudara. Tetapi pengakuan kesaksian dari bibirnya, dia berkata, itu bukan sesuatu teori, tetapi sesuatu yang telah dia alami dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku gak takut bahaya, aku gak takut kelaparan, aku gak takut kesulitan, aku gak takut sekalipun situasi seperti ini, ya berat dan lain sebagainya. Aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Ada satu kunci yang membuat tidak takut. Karena Tuhan besertaku. Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan menyertai saudara. Di mana saudara ada, menyertai saudara. Dalam saudara jualan disertai Tuhan, dalam saudara bekerja disertai Tuhan, di rumah disertai Tuhan, di perjalanan disertai Tuhan, dimanapun kita berada Tuhan menyertai kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Tuhan itu menyertai kita. Saya waktu mulai bertobat ya tahun 69, setelah saya bertobat saya di tengah hutan jadi guru. Pada waktu itu saya pernah ikut kebaktian, tapi setelah saya jadi guru tidak pernah datang ke gereja. Lalu saya menghadapi masalah yang sangat menakutkan saya. Baru di situ saya berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan berikan saya kemenangan dari masalah itu, dari ketakutan itu, dari kekhawatiran yang melanda hidupku. Lalu saya berjanji, Tuhan, kalau Tuhan menolong saya akan berbakti kepada Tuhan. Saya penuhi. Saya harus jalan kaki 11 kilo, naik mobil 15 kilo. Jadi kalau mau ke gereja itu harus jalan kaki 11 kilo. Sini Kartosuro melaku. Jalannya bukan jalan gede seperti ini. Jalannya di tengah hutan jati. Zaman itu macan cilik ya enak, kidang saya sering makan, celeng ya masih ada. Dan lebih lagi wadah gerumbul yang isine demit priprayangan wong nek liwat kono wedine. Biasa juga takut saudara lewat situ. Ya. Apalagi kalau pulang sudah habis sekolah jalan kaki, wah. Tapi puji Tuhan waktu cinta pertama kepada Tuhan, kekhawatiran tidak ada, ketakutan tidak ada. Walaupun yang dulu asal lewat situ takut, tapi setelah berjalan beribadah kepada Tuhan, lewat di situ tidak takut. Kenapa? Saya merasa ada yang menyertai saya sungguh-sungguh. Tuhan beserta saya. Sehingga selama setengah tahun ibadah tiap minggu tidak pernah lowong. Jalan kaki 11 kilo naik, saudara-saudaraku, dengan hati tenang, hati damai, karena saya yakin waktu itu aku tidak sendiri, Tuhan menyertai aku. Dia maha kuasa,
Dia ada, dia beserta saya, dia membela saya dan membela saudara. Sehingga pagi ini tema kita bebas dari kekhawatiran. Tidak ada perlu yang dikhawatirkan karena dia maha kuasa. Dia ada dan dia menyertai kita. Puji Tuhan. Terus klik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dicemaskan, ditakutkan apabila saudara mempunyai keyakinan iman yang kokoh kuat di hadapan Tuhan. Yakin akan kuasanya, yakin akan kehadirannya, penyertaannya, perlindungannya, kasihnya, pertolongannya. Saudara-saudaraku, kalau itu yang menjadi keyakinan kita, saudara bisa hidup bebas dari kekhawatiran. Tidak yang perlu dikhawatirkan, karena Tuhan ada, Maha Kuasa, dan Dia menyertai kita. Mari kita melangkah hari-hari kita ke depan dengan keyakinan Dia yang Maha Kuasa ada dalam hidupku. Dia yang Maha Kuasa menyertai setiap jalan langkahku. Kesusahan, kesulitan, semua boleh datang. Tapi bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Semua pasti dapat diselesaikan. Khawatir boleh hadir, namun di tengah kekhawatiran ada kehadiran Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan inilah yang membebaskan kita dari kekhawatiran. Khawatir boleh datang dan pergi, tapi Tuhan datang dalam hidup kita dan Dia tidak pernah pergi lagi dari dalam hidup kita. Panjenengan tinenggo dening Gusti, panjenengan jinangkung dening Gusti, panjenengan dipayungi dening Gusti, panjenengan kinanti dening Gusti. Bersama dengan Tuhan pasti kita sampai tujuan. Amin. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Mari musik puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita pujikan Engkau ada. Haleluya. Puji. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, haleluya, kekuatan di jiwaku. Bersamamu
bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap firman yang Tuhan sampaikan. Dan biarkanlah Tuhan sediakan kuatkan setiap kami, sebab kami percaya firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang berjanji untuk selalu senantiasa berada bersama dengan kami sampai akhir hayat kami Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan sediakan berkat Paisa Tuhan yang sudah menyampaikan firman ini. Berikan hikmat-Mu lebih lagi untuk pekabaran Injil dimanapun beliau ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus meterangkan firman-Mu dalam hati kami dan kami terima segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang memberikan persembahan kita. Dan mari kita pujikan bersama-sama sebuah pujian. Sebab Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala hal. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya hanya nama Yesus, nama Yesus yang menghibur Baiklah, untuk warta gereja sepanjang minggu ini, mari kita selalu bersukacita dan bersemangat untuk beribadah bersama-sama setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita akan persiapkan hati kita dalam doa intim pribadi jam 9 pagi. Dan
Tidak hanya hari Minggu saja kita beribadah, tapi juga setiap hari Kamis dalam ibadah tengah minggu jam 6 sore di tempat ini. Dan besok minggu ketiga worship leadernya adalah Ibu Krismi. Betul ya, minggu ketiga ya? Betul ya Om, minggu ketiga, oke. Dan juga setiap kita yang Kamis ketiga, setiap hari Kamis ya, Kamis ketiga worship leadernya Ibu Krismi. Dan setiap kita yang masih muda dan berjiwa muda, yuk bersekutu sama-sama dalam Youth Impact setiap hari Sabtu jam 5:30 sore di tempat ini. Minggu depan kita ada spesial hari kemerdekaan. Yuk sama-sama kita merayakan Hari Jadi Indonesia yang ke 70 berapa ya? 75, oh ya, yang ke 75, luar biasa. Dan juga ada doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi di tempat ini. Yang rindu untuk berdoa pagi bersama-sama boleh datang tempat ini. Dan mari ajak setiap saudara teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama. Untuk minggu depan, minggu ketiga, ya, worship leadernya adalah Ibu Anggra, singernya Ibu Marni dan Ibu Krismi. Untuk petugas persembahan dan asyar dilayani Ibu Ninu dan Ibu Emi. Demikian warta gereja. Ada pengumuman ini. Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Ya, kemurahan Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, banyak gereja yang sudah kembali melakukan ibadah online karena kondisi situasi yang lebih begitu baik. Tetapi bagi orang percaya bahwa Tuhan sudah menjaga kita, amin. Tuhan sudah tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya, amin. Jadi ibadah tetap berlangsung dan kita setiap ibadah Tuhan hadir melawat setiap umatnya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan pada ini. Haleluya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumah. Haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan. Amin. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari Bapak Ibu Saudara pujikan pujian ini dengan iman kita. Inilah keluargaku Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ini doa kami, ini klaim kami Tuhan, bahwa setiap di tempat ini adalah keluarga kami, keluarga dalam Kristus. Haleluya. Berkati mereka Tuhan, berkati seluruh isi rumahnya. Haleluya, haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Dengar kami Bapa. Haleluya. Sekali lagi dengan iman kita katakan haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku,
sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga. Sebelum saya tutup doa, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Mazmur pasal 91, firman Tuhan katakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular kamu waktu petang. Walau di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi aku tidak kamu. Dan mata lihat terhadap orang yang fasik, sebab Tuhan ialah perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat berteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tidak kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan memandang engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nyatakan dengan imanmu bahwa engkau orang yang dikasihi Tuhan. Engkau dilindungi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tidak akan menimpamu. Ini janji Tuhan. Jika engkau dekat dengan Tuhan dan berseru kepadanya. Imani Bapak Ibu Saudara, segala hal yang Tuhan sudah firmankan pasti digenapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau ada di tempat ini. Engkau disukakan oleh setiap pujian penyembahan. Dan kami percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Segala firman Tuhan yang disampaikan mengajarkan untuk kami bebas dari khawatir, karena Engkau yang sudah berfirman. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat pada pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Setiap para pelayan Tuhan, dari
awal dari muka pintu sampai di atas mimbar diberkati Tuhan. Terima kasih Abahku ya Bapakku. Terima kasih pertemuan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargamu dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera Kristus dalam kehidupanmu. Diberkati hidup tingkahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati setiap apa yang kau kerjakan, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu. Setiap langkah kakimu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kau menjadi orang yang diberkati dan sangat diberkati. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima